sama teman-teman yang berikan tugas dan mendengarkan suara saya di Arifin dan bisa kunjungi website saya di internet www.arifin.com. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kartu nama sendiri yang nanti kita akan print menggunakan kertas foto ukuran A4. Dengan beberapa yang akan kita lakukan, yang pertama kita harus cari background dari kopi gambarnya. Silakan cari background misalnya dengan kata kunci background green bar untuk warna hijau, background yellow untuk warna kuning, background pink untuk warna muda, dan lain sebagainya. Silakan pilih warna yang saja. Klik ukuran besar ini untuk memilih gambar yang bagus, yang kualitas tinggi dan ukuran besar. Silakan pilih background yang Anda sukai. Misalkan Anda sesuaikan dengan nama kartu nama, misalnya untuk kartu nama seorang pembisnis komputer tentu saja akan berbeda dengan kartu nama untuk perempuannya. Silakan sesuaikan background dengan tema kartu nama Anda. Misalnya untuk kartu nama tema ini, saya pilih misalnya ini kita akan opening kita yang Anda klik gambar ukuran penuh ya, kemudian Anda klik kanan save image as, silakan simpan di folder ya, misalnya saya simpan di folder saya ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita cari foto pendukung dari gambar ya, misalnya untuk seorang pembisnis komputer maka saya ketik komputer. Kalau untuk seorang pembisnis boneka Anda bisa ketik kata boneka dan lain sebagainya, sesuaikan nama ini dengan pekerjaan si pemilik kartu nama ya, misalnya saya pilih kalau ini boleh ukuran apa saja, silakan Anda klik ukuran apa saja, tidak hanya ukuran besar. Oke, saya pilih salah satu gambar komputer misalnya ini, klik nama penunjukan. Sama misalnya saya cari foto laptop, ini dia klik gambar ini laptop. Silakan klik gambar ukuran penuh, klik gambar ukuran penuh. Anda simpan, klik kanan save image as yang di foldernya. Misalnya saya buat folder baru dengan klik new folder, saya klik komputer, misalnya saya save. Ini biasa, klik kanan save image as, saya save. Baik, saya sudah menyelesaikan dua tahapan pekerjaan kita, yaitu cari background dan cari foto pendukung. Pada ketiga kita harus mengedit kartu nama kita menggunakan software atau Photoshop ya, silakan klik file new ya, ganti skala di ukuran cm ya, dua-duanya silakan ganti skala ke cm, kemudian ukuran width kita ganti 7,135, untuk height atau tinggi kita ganti 5, semuanya dengan skala cm. Resolusi silakan ganti ke 200 dengan skala pixel per cm ya, bukan pixel per inci tapi per cm. Oke, saya sudah mulai biarin aja klik OK. Ini di sini membuat tentang versi kartu nama, silakan visikan ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian silakan masukkan gambar-gambar yang sudah Anda carinya dengan teman ya, seperti ini. Saya klik di layar person, saya masuk ke sini sampai layar person. Kemudian itu saya klik dengan yang submit, kemudian saya klik kanan, saya masukkan ke area yang kosong ya, saya geser ke kanan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan foto irisan pemilik kartu nama. Misalnya saya punya foto saya akan geser ke area yang kosong. Baik, saya sudah mengumpulkan semua gambar yang dibutuhkan. Kemudian silakan masukkan semuanya ke lembar kerja yang sudah kita siapkan. Kemudian masukkan dengan klik move tool ya, klik move tool, kemudian masukkan background ke area lembar kerja kita. Silakan perkecil navigator, di sini ada layar navigator ya, untuk perkecil lembar kerja yang sudah kita buat. Gambar asli tadi yang sudah kita masukkan silakan ditutup. Oke, kita perkecil layar navigator. Silakan tekan Ctrl T untuk memperkecil layar save. Ctrl T akan save geser bagian positif. Oke, ukuran sudah pas. Kemudian saya masukkan, silakan masukkan foto pemilik kartu nama terlebih dahulu dengan seleksi menggunakan
masuk kemudian untuk silakan seleksi menggunakan laser dengan jarak sekitar 1 cm. Jangan lupa. Setelah selesai silakan tinggal menggunakan masker. Membesarkan dan mengecilkan itu tinggal geser kontrol T geser bagian ujung kiri. Kontrol T balik lima geser bagian ujung. Silakan membesarkan dan mengecil sesuai dengan yang besar. Silakan besar. Silakan mengatur sendiri. Setelah selesai, ya, Anda bisa tutup foto aslinya. Kemudian silakan masukkan gambar foto pendukung dengan geser seperti ini. Anda tutup file aslinya. Dan masukkan juga foto komputer laptop. Silakan tutup. Sekarang tugas kita adalah membersihkan sisa-sisa gambar yang kita tidak inginkan. Kalau untuk foto orang, silakan klik delete plus ini untuk mengambil gambar foto orangnya. Ya, silakan Anda bersihkan menggunakan eraser tool dengan ukuran tertentu dengan hardness yang rendah. Oke, seperti ini. Ya, saya perbesar dulu alat navigator. Ya, silakan ditunggu. Saya akan membersihkan sisi foto yang masih tersisa dari sebelah kiri hingga kanan. Cara menghapus yang bagus adalah klik kanan lipas seperti itu ya. Jadi jangan diklik terus nanti kalau keliru bisa sulit mengembalikannya. Jadi kalau ada yang keliru saya hapus. Kita tinggal klik file history yang ada di sebelah kanan untuk mengendalikan pekerjaan. Misalnya ada kekeliruan dalam hal menghapus. Misalnya seperti ini saya keliru menghapus ya. Saya tinggal mengulangi dengan klik history. Ini file history Anda bisa munculkan dengan memastikan history terkembang di window yang history layar dan navigator. Ini tiga komponen terpenting pada tiganya digunakan ini. Kemudian langkah selanjutnya silakan Anda klik layer 3 yaitu gambar komputer atau layer 4 yang Anda perkecil dengan cara atau Anda ubah ukuran dengan cara kontrol T geser bagian pojok seperti ini. Kontrol T geser bagian pojoknya. Nah, ada sisa gambar seperti ini bisa menghapusnya. Bisa menyeleksinya, tapi untuk gambar dengan background putih seperti ini cukup mudah. Anda tinggal menyeleksinya menggunakan Magic. Untuk Anda klik tahan di bawahnya Move Tool. Anda klik tahan, kemudian pilih Magic One Tool. Silakan klik di salah satu layer, misalnya sampai di layer 3 gambar komputer ini. Anda klik di warna putih, ya salah satu layer putih. Kemudian tinggal Anda tekan di lock pada keyboard. Anda klik bagian warna putih, Anda tekan di lock pada keyboard. Sama untuk yang layer 4, yang sampai di layer 4, Anda juga tinggal mengklik layer putih. Kemudian Anda tekan di lock pada keyboard. Bila sudah selesai, Anda tekan select di select. Kalau masih ada seleksi seperti ini, Anda klik di salah satu layer untuk menghilangkan seleksi. Baik, kalau masih ada kurang bersihnya, Anda tinggal menghapus menggunakan eraser tool. Oke, selesai. Saya tinggal membuat teks atau tulisan menggunakan type tool horizontal kantu. Anda klik di sini, kemudian Anda ketik nama orang, si pemilik kartu nama. Anda sesuaikan ukuran hurufnya. Ya, misalnya nama saya. Seperti ini. Anda bisa klik Move Tool. Anda klik Type Tool lagi. Kemudian Anda ubah jenis huruf ke jenis bentuk huruf seri.
Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain baju menggunakan CorelDRAW X4. Langkah pertama adalah kita buka CorelDRAW. Di sini saya akan mencontohkan CorelDRAW pada X4. Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan garis vertikal dan garis horizontal. Di sini saya akan mencontohkan dua garis horizontal yang berada pada 250, kemudian yang kedua adalah berada pada garis 100. Kemudian garis vertikal saya letakkan setengah dari atau 25 dari ukuran 0 hingga 50. Kemudian dari 200 antara 200 dan 150. Fungsi garis ini adalah Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan atau mengukur suatu objek agar sesuai atau simetris. Di sini saya akan mencontohkan. Langkah awal yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita akan mendesain bagian dari baju, yaitu badan dari baju. Di sini saya menggunakan bezier. Saya akan memberikan pada titik dari pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan memberikan warna agar terlihat lebih jelas. Setelah objek kotak ini selesai, langkah berikutnya itu kita akan menduplikasi dengan menekan Ctrl D. Fungsinya adalah sebagai cadangan apabila kita memerlukannya. Kemudian kita kembali kepada objek yang pertama. Pada baju tentunya terdapat beberapa lekukan, yang mana terdiri dari lekukan pada samping, atas, dan bawah. Oke, saya akan mencontohkan untuk membuat lekukan itu menggunakan Shape Tool. Sebelumnya pada bagian bawah saya akan perpanjang sedikit. Setelah itu saya menggunakan Shape Tool, memberikan titik pada tengah objek, kemudian Convert Line. Saya akan lakukan seperti ini. Oke. Kemudian pada bagian atas sama seperti yang di bawah, namun di sini terlihat agak lebih tajam. Oke, sudah terlihat. Pada bagian samping saya posisikan pada bagian bawah. Setelah itu saya letakkan, kemudian saya geser. Begitu pula sebelahnya. Oke, gambar sudah terlihat sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lengan. Pada lengan kita dapat membuat dengan menggunakan objek yang tadi, yaitu kita duplikat lagi, kemudian kita perkecil. Oke, pada bagian lengan di sini sedikit agak lebih memanjang seperti ini, dan kita sesuaikan dengan ukuran dari badan tersebut. Setelah kotak terlihat seperti persegi panjang, pada bagian ini pada bagian sudut atas miring kita memperkecilnya sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu pada bagian bawah kita akan memberi lekukan sedikit. Oke, di sini sudah terlihat seperti lengan. Langkah berikutnya yaitu
drag objek yang ini pada posisi lengan atas baju. Kemudian pada titik tumpu saya pindahkan pada sudut atas, kemudian pada bagian bawah saya akan menggeretnya. Oke, sudah terlihat jelas. Kemudian pada sebelah kanan kita dapat menduplikat objek yang barusan kita buat dengan menekan Ctrl D. Untuk membalikan gambar, kita dapat menahan Ctrl, kemudian geser pada bagian samping gambar seperti ini. Setelah itu posisikan pada titik atas baju. Oke, sudah terlihat. Oke, di sini gambar, di sini ukuran sedikit pada posisi ini. Oke, gambar sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyatukan 3 objek ini dengan menekan weld. Oke, objek bayangan baju sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat kerah. Kita dapat menggunakan ellipse tool. Kita membentuknya seperti oval, kemudian beri warna untuk membedakannya. Setelah itu kita akan menduplikat. Hasil duplikat perkecil. Saya akan beri warna supaya menandakan. Nah, untuk terlihat simetris, kita dapat menggunakan elegant and distribute. Posisikan pada top, kemudian bagian center. Kita apply. Oke, udah terlihat selesai, terlihat simetris. Setelah itu kita potong. Oke, terlihat seperti ini. Oke. Setelah pada bagian lengan itu selesai, drag pada bagian atas baju, sama halnya seperti tadi, posisikan ini, kemudian letakkan pada center dan top. Lihat posisinya. Setelah itu selesai, pada bagian ini bawa ke atas dengan menekan panah pada keyboard. Oke, setelah itu kita akan memotongnya. Kita mendrag 2 objek ini, objek baju dengan objek lingkaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan ini. Oke, objek sudah jadi. Ini kita geser, kemudian yang ini kita berikan warna hitam seperti ini. Oke, objek baju sudah selesai. Ini sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat benang-benang yang mengikuti pada jahitan baju tersebut. Biasanya terletak pada lengan bawah, lengan atas, dan bagian bawah baju. Caranya yaitu dengan membuat garis sama seperti tadi. Kita menggunakan bezier tool, posisikan pada titik baju. Oke, terlihat seperti garis. Setelah itu lakukan garis tersebut sesuai atau mengiringi dari lekukan baju tersebut, lekukan dari lengan. Oke, ternyata di sini tidak, saya akan memperbesar. Kemudian oke, di sini sudah terlihat, namun di sini pada posisi ini sudah terlihat sama. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik-titik yang membentuk seperti jahitan.
kita dapat menggunakan outline style selector. Kemudian pilih, saya akan mencontohkan ada titik-titik yang lumayan jelas. Oke, seperti ini. Setelah ini jadi, kita akan membuat pada bagian sebelahnya. Langkahnya yaitu sama dengan menduplikat, kemudian geser pada bagian sebelah, tahan Ctrl, kemudian geser pada bagian samping. Oke, pada sebelah baju terlihat. Oke, kita akan bisa menyesuaikannya sesuai dengan ukurannya. Sini terlihat sama. Oke, kemudian untuk membuat jahitan pada bagian lengan atas, sama seperti tadi, dengan menekan Ctrl D, drag pada posisi atas. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita mengklik sekali pada bagian titik tumpu, kita geser pada sudut atas. Setelah itu, pada bagian bawah ditarik menuju bagian ketiak. Seperti ini. Kemudian pada bagian sebelahnya, sama seperti tadi, dengan menduplikat, Ctrl D, drag pada bagian sebelahnya, kemudian tahan Ctrl, geser. Oke, objek sudah jadi. Oke, di sini. Sekarang pada jahitan bagian bahu, sama seperti tadi, duplikat, kemudian bawa pada bagian kerah. Setelah itu klik sekali, tarik sedikit agak lebih miring. Setelah ini, oke, ditarik, diperpanjang hingga menemui dari jahitan lengan atas. Setelah ini jadi, diduplikat. Sorry. Oke, tahan Ctrl, kemudian geser ke samping. Oke, untuk menyesuaikan pada posisi ini dengan sebelahnya, kita dapat menggunakan garisan. Sesuaikan pada ukuran garis dari bahu sebelahnya. Kemudian didrag, posisikan pada titik dari garis horizontal tersebut, kemudian lepas. Setelah itu, ini dapat dihapus. Oke, seperti ini. Jadi terlihat seperti baju. Langkah selanjutnya itu pada bagian benang bagian bawah. Sama seperti tadi, dapat diduplikat dengan menekan Ctrl D, bawa jahitan tersebut atau garis ini pada posisi bawah. Sebelumnya kita akan meratakan. Oke, apabila terlihat selesai, tarik, perpanjang jahitan tersebut, kemudian sesuaikan dengan baju bagian bawah. Oke. Di sini tidak terlihat simetris, maka dapat kita atur sesuai dengan posisi baju. Oke, terlihat agak rata. Oke. Oke.
Apabila tidak rata, saya akan menggunakan ini, kemudian saya bawa dia ke sini. Sip. Maka desain baju sudah selesai. Tinggal membuat gambar pada bagian depan baju. Oke, untuk baju, apabila baju sudah selesai, maka objek-objek yang tidak diperlukan dapat dihapus. Seperti ini. Oke, terlihat baju selesai.